Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih masuk pada pertemuan ke-9. Kita akan membahas mengenai Graphical User Interface atau GUI. Anak sistem informasi ini nggak asing ya untuk mendengar kata GUI sebenarnya. Nah, sebenarnya user interface ini dibagi dua. Yang pertama GUI, Graphical User Interface, yang dimana GUI ini adalah suatu dialog atau komunikasi antara manusia dengan elektronik atau kita biasa pakai komputer yang sudah berbentuk grafis dan sangat atraktif. GUI ini sudah mudah, lebih efektif, efisien ya, lebih mudah. Yang kedua ada CLI. Di mana CLI ini masih berbentuk teks atau cara kerjanya masih hanya menggunakan keyboard. Contohnya pada command prompt. Ya, seperti itu. Nah, untuk contoh antarmuka manusia dengan komputer yang sudah berbentuk grafis menggunakan Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi dan lain-lain. Ya. Sistem operasi Windows merupakan sistem operasi berbasis grafis. Jadi sudah berbasis grafis. Nah, Windows menyediakan suatu pustaka yang berisi kumpulan dari ratusan fungsi yang disebut dengan Windows API. API itu singkatan dari Application Program Interface ya. Nah, pemrograman grafis pada sistem operasi Windows selalu menggunakan antarmuka yang disebut GDI. Jadi GUI ini sudah berbentuk gambar, icon gitu ya. Nah, gambar atau icon ini yang disebut dengan GDI atau Graphics Device Interface. Nah, kita di sini akan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 karena 6.0 ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang sudah mendukung GUI ya. Nah, desain suatu program grafis ditentukan oleh komposisi gambar-gambar yang digunakan meliputi letak dari objek gambar pada screen atau kita sebut sistem koordinat. Sistem koordinat yang dimulai dari sumbu X dan Y ya. Tata warna yang digunakan atau pewarnaan, ukuran dan lain-lain. Kita bahas pertama untuk sistem koordinat. Nah, sistem koordinat merupakan letak dari objek gambar di monitor. Sebagian besar kegiatan pada pemrograman grafis bekerja dengan sistem koordinat, seperti berpindah tempat, perubahan ukuran dan sebagainya. Kalau kita letakkan mouse ya, misalkan di layar monitor, itu sebenarnya kita sudah mouse yang kursornya itu menentukan titik koordinat keberapa ya. Jadi pusatnya itu 0,0 yang berada di tengah. Nah, di sini akan lebih jelasnya lagi. Di sini untuk sistem koordinat ini terdiri dari dua. Ada koordinat fisik dan koordinat logika, yang dimana untuk layar monitor itu merupakan koordinat fisik ini dipakailah gitu ya. Dipakai oleh peralatan fisik di contohnya ya layar monitor tadi. Nah, layar monitor mempunyai titik pusat koordinat fisik di kiri atas dengan sumbu X positif. Ya, sumbu X positif ini berasal dari pusat menuju ke kanan. Dan sumbu Y positif berasal dari pusat menuju ke bawah. Oke. Jadi titik pusat koordinat fisiknya di kiri atas ya, dengan yang kalau kita sebut ya sumbu X, itu sumbu X yang positif itu berasal dari pusat dari kiri atas ke menuju ke kanan, dan kalau Y positif itu dari kiri atas pusat menuju ke bawah ya. Nah, ini sistem penulisannya, yaitu koordinat itu X dan Y, di mana standar awal titik pusatnya berada di 0,0, yaitu pada titik paling kiri atas objek yang akan didefinisikan koordinatnya. Nah, kalau untuk koordinat logika ini dipakai dalam program. Lanjut tentang pewarnaan atau pengaturan warna. Ya, untuk warna dalam GUI ini bisa sangat dominan ya, karena banyak warna yang bisa kita hasilkan. Nah, untuk
kalau kita mau menghasilkan warna yang kita mau menghasilkan kombinasi warna yang bagus, serasi ya, kita pilih warna yang serasi lah, kan pasti enak dilihatnya, untuk tampilan objeknya lebih menarik, enak dilihat. Nah, kalau untuk kita tadi menggunakan salah satunya Visual Basic yaitu 6.0. Nah, ini di sini untuk Visual Basic 6.0 ini sudah menyediakan warna dasarnya ya, menyediakan fungsi RGB. Apa RGB? Red, green, blue, itu warna primernya. Jadi seluruh warna yang ada bermula pada warna dasar ini, merah, hijau, dan biru. Oke, kalau untuk menghasilkan warna-warna lain ya adalah campuran dari warna dasar merah, hijau, biru ini. Nah, kalau di dalam komputer atau program, warna primer ini dinyatakan dengan bilangan bulat antara 0 sampai dengan 255. Kalau lebih dari 255 ya tetap dianggap nilainya 2,255. Ya, model warna pada Windows ini berjumlah miliaran berjuta warna ya. Jadi ya ini pengaliannya 256 kali 256 kali 256 menghasilkan juta warna deh. Jadi banyak kombinasi warna-warna. Nah, ini ada tabel warna standarnya yang diambil dari warna primer tadi, merah, hijau, biru. Nah, misalkan kalian mau buat warna hitam, ya udah tinggal merahnya di-nolin, hijaunya di-nolin, birunya di-nolin, seperti itu. Kalau mau buat warna biru, ya merahnya 0, hijaunya 0, dan birunya 255. Nanti akan menghasilkan warna biru. Kalau kalian mau buat warna kuning ya, misalkan di sini kuning. Ya kalian tinggal di sini tinggal merahnya 255, merahnya 255, hijaunya 255, birunya 0. Jadi akan menghasilkan warna kuning. Seperti itu. Ini adalah contoh perintah membuat warna pada Visual Basic 6.0. Ini perintahnya ya. Seperti ini. Tuh, sama dengan tabel standar di atas tadi. Ini perintahnya. Kalau untuk Java seperti ini, Java. Oke. Kalau Java itu lebih tinggal ini ya. Tinggal panggil gitu, teks warna hijau berapa gitu. Teks warna merah dia sudah memanggil warnanya gitu ya. Tapi kalau untuk Visual Basic kan masih perintahnya masih seperti ini gitu, RGB buka kurung 0,0,0 untuk menghasilkan warna hitam. Nah, kalau untuk Java kan tinggal panggil teks warna hitam. Nah, ini selanjutnya membuat garis ya. Membuat garis dapat dilakukan dengan mengklik icon line pada toolbox. Ini sebenarnya sudah ada. Jadi Word pun juga sudah ada. Kalau kita cara membuat garis itu ada di menu bar, kita pilih ikonnya dulu ya di toolboxnya. Nah, ini kalau 0 itu ya transparan atau tidak ada garis. Kalau 1 itu garis utuh ya. Ini ada berbentuk angka. Nah, ini dia tinggal pencet. Jadi praktisnya di sini kita tinggal, itulah mudahnya GUI ya. Jadi tinggal klik-klik aja icon lainnya sudah muncul. Ini kalau membuat shape, icon shape ya pada properti shape tuh, tinggal nanti kalian bisa coba sih, ini tinggal pilih aja yang ada di toolboxnya. Kita pilih klik icon shape aja, muncul. Oke, gitu. Nah, ini membuat grafik ya, langkah-langkahnya. Nanti bisa dicoba, di sini hanya untuk gambaran saja. Langkah-langkah dalam membuat grafik: aktifkan komponen grafik dengan cara buka menu project dan klik komponen. Pada kotak dialog komponen, klik tab control, berikan checklist pada Microsoft Chart Control, muncul icon Microsoft Chart ya. Kalau
di Excel juga ada bisa gitu ya, tapi kan kalau di Excel kan bukan kita buat program atau desain gitu ya kan. Kalau di Excel ini kan untuk menampilkan data yang kita buat untuk mempermudah bacanya ya. Kalau kalian main Excel maksudnya di sini pasti kalian ngerti di toolboxnya apa aja pilihannya ya. Ini membuat circle ya atau gambar lingkaran, elips atau garis lengkung ya. Ini adalah bentuk penulisan dari metode circle-nya, yaitu seperti ini. Ini langkah-langkah pembuat circle-nya. Buat sebuah form, ketik listing di bawah inilah ini perintahnya. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Oke, nah ini pada Java ini Java-nya. Ini kalau kalian gak jelas ya, kayak kurang jelas ya. Tuh. Kalau kalian kurang jelas nanti kalian bisa googling aja ya untuk perintah Java seperti apa biar kalian lebih mudah aja tuh. Ini pada program Java-nya. Nah, itu yang kita bahas untuk GUI. Jadi kesimpulan dari GUI ini ya adalah GUI ini ya tadi ya sebuah dialog, sebuah komunikasi manusia dengan komputer yang bagaimana bisa yang berbentuk grafis dan sangat atraktif dan mudah digunakan untuk desain aplikasinya. Lebih praktis, lebih efisiensi, efektif ya. Dan itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.